Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagian komponen motherboard dan beserta dengan fungsinya, di mana materi ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan, tapi ada beberapa mahasiswa yang request yang ingin lebih paham, lebih detail ya. Oke, saya langsung masuk ke materinya aja. Nah, pada tampilan ini ya, ini merupakan bagian dari motherboardnya ya. Nanti kita coba memahami perbagiannya ya, serta ada beberapa fungsi dari bagian tersebut ya. Yang pertama, kita mengenal yang namanya soket prosesor ya, atau CPU soket ya yang sering disebutin orang. Itu soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor terpasang ya. Kalau kita lihat secara fisik itu ada di bagian ini ya, ini bagiannya, di mana area dari soket prosesor ini ya selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan ya. Jadi heatsink fan itu yang ada kotak ya di atas heatsink fan di atasnya prosesor, itu namanya heatsink fan ya, karena prosesor sangat memerlukan heatsink fan ini untuk mengangkat hawa panas yang dihasilkan oleh prosesor tersebut ya. Pemilihan motherboard ya sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang, karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarangan prosesor, karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipakai ke soket yang lain. Misalnya ya, ketika kita ingin membeli motherboard ya dengan soket prosesornya itu Intel ya, karena soket yang digunakan jenis yang berbeda ya. Jadi salah satu tips saat membeli motherboard adalah memperhatikan jenis soket prosesor yang kita miliki ya. Diusahakan soket tersebut support dengan prosesor yang terbaru ya. Jadi itu definisi dari yang namanya soket prosesor. Berikutnya kita masuk ke yang namanya slot memori ya, atau slot RAM yang sering dibilang orang-orang di sekitar kita ya. Nah, secara fisik bentuk tampilannya seperti ini ya. Pada gambar tertulis DRAM slot ya, atau slot RAM untuk meletaknya RAM. Secara fisik bentuknya itu berukuran panjang nih ya, yang warna kuning, sesuai dengan panjang RAM yang kita gunakan. Pada umumnya posisi slot memori ya ini bersebelahan dengan soket prosesor, jadi dia tidak jauh ya biasanya kedudukan dari slot RAM ini, dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot ya. Di sini ada 2 contohnya ya. Jadi kalau dia lebih dari satu slot itu sangat baik sekali, karena bisa kita upgrade ya, atau kita bisa menambahkan RAM yang support sesuai dengan motherboardnya. Jadi yang kita harus paham juga bahwa RAM ini ada beberapa jenis ya. Ada DDR, DDR 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sesuai dengan teknologi yang saat ini berkembang. Jadi jenis slot RAM ini yang harus kita pahami dulu ya sebelum kita ingin membeli jenis RAM sesuai dengan motherboard yang kita miliki ya. Nah, berikutnya itu ada yang namanya slot IDA ya, atau
sering dibilang itu slot SATA ya. Nah, jadi bila kita melihat tampilannya di depan ya, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kedua slot ini berbeda bentuknya tapi memiliki fungsi yang sama ya. Ada warna merah sama warna hitam ini tampilannya, yaitu untuk menghubungkan hard disk atau CD-ROM ke motherboard ya. Yang ini ciri fisik dan slot ID adalah bentuknya agak memanjang ya, menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data IDE-nya ya. Sedangkan bentuk slot data, bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat ya, karena kabel data SATA juga bentuknya relatif lebih kecil ya. Ini kalau port SATA ya. Ini yang IDE tampilan seperti ini. Slot IDE ya umumnya dapat ditemukan di motherboard yang lama ya. Bukan berarti tidak ditemukan pada motherboard untuk perkembangan saat ini. Tapi pada umumnya kebanyakan motherboard sudah dimulai menggunakan SATA dan meninggalkan IDE. Jadi kalau pilih motherboard, usahakan yang memiliki slot SATA ya, karena hard disk IDE juga sudah jarang ya dijual, baik dia bersifat baru ataupun second ya. Tapi kalau pengen cari di Shopee kemungkinan ada gitu ya, atau beberapa provider penjualan seperti Lazada dan komunitas penjualan lainnya. Nah, berikutnya itu ada yang namanya slot AGP ya. Nah, untuk slot AGP dan PCI Express ya, ini yang ada warna putih, ini slot AGP, udah ada tertulis di sini untuk meletaknya RAM ya. Nah, di sini ada yang slot PCI. Kedua slot ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangnya VGA card atau graphic card ya. Kedua slot ini berbeda jenisnya. Jadi kalau AGP adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru ya. Kebanyakan motherboard yang sudah pada menggunakan slot PCI Express untuk menghubungkan dengan kartu grafis ya, yang seperti ini. Pada slot PCI ya, slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan seperti TV tuner ya, LAN card dan lain sebagainya ya. Nah, PCI Express yang di sini berbeda dengan yang kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa jenis PCI Express yang harus kita pahami ya. Jadi ada yang PCI Express yang bersifat PCI Express X16 untuk VGA card, dan ada yang PCI Express yang X1 ya. Itu untuk peripheral yang bersifat tambahan. Nah, slot PCI ini biasanya tersedia ya lebih dari satu slot karena untuk mengantisipasi banyaknya peripheral tambahan yang bisa kita pasang. Nah, kebetulan di sini ada 3 ya. Pada gambar ini ada 3. Berikutnya itu ada yang namanya CMOS baterai ya. Tampilan yang ini. Jadi kalau kita melihat dari bentuk fisiknya itu seperti baterai jam ya, dimana untuk memberikan tenaga pada motherboard dalam mengendalikan konfigurasi yang terpasang. Nah, jadi baterai CMOS ya itu merupakan suatu baterai kecil yang digunakan untuk memberikan daya pada BIOS ya, dimana BIOS itu adalah Basic Input Output System, dan juga untuk menyimpan semua settingan pada BIOS. Jadi bentuk seperti baterai jam tangan ini ya, hanya kita lihat di ukuran tidak terlalu besar ya. Nah, dengan mencabut baterai tersebut ya pada motherboard, itu sama saja kita mengatur ulang settingan pada BIOS ya, ke pengaturan yang bersifat default atau dibalikin tuh ya, kondisi balik ulang. Nah, karena semua data yang tersimpan pada baterai CMOS ini ya tersebut, dia akan hilang secara otomatis ya jika kita lupa
password BIOS ya, cabut saja baterai CMOS ini, dia otomatis akan balik netral gitu ya, atau kembali ke semula. Nah, berikutnya itu ada yang namanya konektor power ya. Kalau ini ATX konektor power, kita lihat itu untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Jadi bentuk sepertinya. Jadi konektor ini tidak kalah penting dari yang lainnya. Kenapa? Karena konektor ini yang menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik ya, biasanya berjumlah 20 sampai dengan 24 pin. Nah, berikutnya apa namanya? Kita lihat ada yang namanya I/O port ya. Input outputnya. Ini back panel control, tampilannya seperti ini. Ya, yang ada beberapa panah ini. Nah, bagian ini bisa kita gunakan ya dari luar casing, merupakan kumpulan port sebagai input maupun output data komputer yang terdiri dari USB ya, ada USB-nya di sini. Terus ada juga untuk LAN ya, untuk VGA, serial, PS2 ya, dan lain sebagainya. Ini tampak dari atasnya, kalau kita dari belakang itu akan kelihatan ya bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya kita ke pin ya, yang namanya pin kabel port panel. Nah, ini kita melihat ada di sebelah sudut kiri ya, yang ini. Nah, bentuk seperti jarum-jarum ya, yang digunakan untuk memasang tombol power, reset, LED ya, LED power dan LED hard disk, untuk memasang kabel-kabel yang ukurannya sangat kecil. Jadi kita harus dibantu dengan membaca di sekitar pin portnya, panel tersebut ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi ini harus lebih teliti di saat nanti kita pengen merakit ya, karena bagian ini sangat kecil sekali, seperti apa ya, kayak teks kecil di bagian sudut sesuai dengan keterangannya gitu loh. Berikutnya ada chipset ya. Jadi chipset pada motherboard itu terdiri atas dua ya, not bridge dan short bridge. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk chipset itu sendiri pada video sebelum-sebelumnya ya, pada materi pertemuan ke 3 dan 4 itu sudah pernah saya jelaskan. Nanti buat adik-adik dan mahasiswa bisa melihat video ya di channelnya ISBN Maluhur. Itu sudah pernah saya menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian motherboard ini ya. Baiklah, demikian materi singkat yang bisa saya sampaikan, di mana materi ini ada request secara Japri maupun WA group yang diminta oleh beberapa mahasiswa untuk menjelaskan tentang bagian dari motherboard ya. Semoga ilmu yang didapatkan ya, yang bisa saya sampaikan, bisa bermanfaat buat adik-adik dan mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.